Ia adalah seorang putri yang lahir di penjara. Tapi bisa mencuci pakaian dan memasak dan menguasai segalanya. Juga dapat berinteraksi dengan para tahanan. Dan pelajari keterampilan dari setiap orang yang pintar. Namun, gurunya yang paling dihormati adalah pria tua sinis bermarga Li. Tapi dia adalah peramal paling kuat di negeri Kimchi. Hanya karena ketidakpuasan dengan sistem negara yang kacau. Terus-menerus membuat komentar aneh. Sejak itu, telah menjadi pelanggan tetap di penjara ini. Namun ilmunya sangat disukai oleh Boksun. Selalu tanyakan pada gurunya seperti apa penampilannya. Boksun, keberuntunganmu adalah yang terbaik. Pasti kaya di masa depan. Saya percaya kau adalah dewa. Dan Boksun hanya mendengarkan dan tertawa. Tapi hari-hari damai dan bahagia tidak selalu panjang. Baru dipindahkan ke penjara. Menurut pemahaman, sipir baru sangat kejam. Tidak hanya tahanan diperlakukan dengan sangat kasar. Bahkan bawahan tidak mudah menyerah. Ini membuat semua orang merinding. Seperti yang diharapkan, sipir yang baru diangkat menjadi marah. Ketika sipir Hong Sok tiba, dia mulai memukul orang. Dia terus memukul seperti itu. Lalu pukul yang lain. Sukses membuat setiap napi dan petugas gemetar. Tapi perilaku tirani ini membuat Li marah. Menyalahkan dan menuduh Boksun sebagai pejabat yang tidak manusiawi. Dan bagaimana mungkin Hong Sok membiarkannya pergi dengan mudah. Seorang tahanan berani mengarahkan jarinya ke sipir. Naik dan injak dia. Jika tidak ada kerumunan untuk berhenti. Boksun takut kehilangan guru. Tapi kejahatannya lebih dari itu. Bahkan Boksun yang baru berusia 15 tahun. Keluar dari penjara untuk melindungi diri sendiri. Tidak peduli berapa usia Bek memohon, tidak ada gunanya. Tapi pembalasan tidak boleh datang terlalu cepat. Pada hari ini, Enso, Raja Negara, mengunjungi penjara. Memikirkan identitas Enso. Hong Sok segera mengubah wajahnya. Menyajikan anggur dan teh hangat yang enak. Dan tujuan Enso di sini tidak sederhana. Diketahui bahwa peramal pertama, Tuan Li, di penjara ini. Sekarang pengadilan dalam kekacauan. Enso ingin menghitung nasib masa depan. Tapi ini membuat Hong Sok tidak bisa diterima. Hidung Tuan Li memar dan wajahnya bengkak setelah dipukuli olehnya. Tapi ini adalah kata-kata raja. Kata-kata raja bukanlah kata-kata belaka. Hanya bisa menghilangkan wajah. Tinggal di penjara memohon Tuan Li untuk keluar. Berpikir semuanya berjalan dengan baik pada akhirnya. Tapi kata-kata Tuan Li mengejutkan semua orang. Saya tidak tahu di mana Anda mendengarnya. Tapi wanita kecil ini tidak memiliki kemampuan untuk mengubah hidupnya dibandingkan dengan takdir. Apakah saya hanya pergi berkunjung sekali? Melihat Enso menjadi gila. Pada saat ini, Boksun kebetulan lewat dan dihentikan oleh gurunya. Seperti sudah diberitahu. Ini mengubah nasibnya lagi. Belum pernah melihat penculik yang begitu bodoh. Meskipun identitasnya belum dikonfirmasi, dia ditangkap. Kupikir itu putri pengkhianat. Dengan senang hati berencana untuk menggunakannya sebagai ganti bos di penjara. Tapi cewek juga pintar. Pahami bahwa mereka mengikat orang yang salah. Saat ini, hanya mengikuti rencana yang dapat menyelamatkan nyawa. Ternyata, Raja datang ke penjara. Dikatakan bahwa ada seorang peramal terkenal di penjara. Ingin dia memberinya keberuntungan. Siapa sangka dia memanggil muridnya Boksun. Enso bahkan mengira orang tua itu sedang bercanda. Dari mana seorang pemimpin mendapatkan keberanian seperti itu? Tapi lelaki tua itu percaya pada Boksun. Karena skill Boksun diajarkan olehnya. Kemudian Boksun mencubit jarinya. Bahkan pujian dan bujukan berbicara ke hati Enso. Ujilah dia bahwa dia akan memiliki kekayaan resmi yang makmur di masa depan. Enso langsung bersemangat. Pesan hadiah untuk Boksun. Bahkan membuat wanita itu menghadiahinya. Boksun memenangkan hati nyonya segera setelah dia berbicara. Mengatakan itu tanpa bantuan nyonya. Bagaimana raja bisa duduk di posisi itu? Temui aku untuk mendapatkan keberuntungan besar. Iya betul.
Orang yang begitu pintar. Tidak masalah apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak. Tapi kamu tahu betul apa yang harus dikatakan untuk membuatku bahagia. Nyonya memberi Boksun gaun baru. Tapi dia tidak menyangka ini akan membawa masalah baginya. Dikira putri raja dan diculik. Sampai Bek tua datang. Beritahu Enso bahwa Boksun belum pulang. Tapi Enso tidak peduli. Ingin membawa Bek tua pergi. Tiba-tiba panah hitam melesat dari jauh. Kejutan Enso. Saat mengambil kertas dari panah, tertulis bahwa pemimpin mereka ditangkap dan ingin ditukar dengan putrinya. Jika tidak besok akan menghakiminya. Enso panik. Segera biarkan seseorang bertanya tentang situasi wanita itu. Tapi putri di depannya masih utuh. Old Bek segera mengerti bahwa orang yang ditangkap itu sebenarnya adalah Boksun. Dan Enso benar-benar marah. Bagaimana kehidupan bawahan, dia peduli. Dengan tegas diperintahkan untuk menebas pemimpin. Meninggalkan Boksun yang malang sebagai kambing hitam. Boksun juga tahu bahwa dia akan segera mati. Tidak ada hasil. Hanya berpegangan tangan dan menunggu pengaturan takdir. Tiba-tiba panah panjang melesat menembus penculik. Kemudian hujan panah jatuh dari langit. Dia jatuh ke tanah setelah lolos dari kematian. Old Bek tiba tepat waktu bersama para perwira dan tentara. Ini menyelamatkan Boksun. Ternyata, Old Bek selalu memperhatikan keselamatan Boksun. Segera beritahu sesama tahanan. Mereka ingat bahwa yang normal selalu baik bagi mereka. Cepat tanyakan tentang sarang penculik. Akhirnya tahu lokasi dan selamatkan nyawa Boksun. Tapi ini mengubahnya dia. Bersembunyi di ruangan gelap lagi dan menangis. Ketika dia berusia 15 tahun, dia menemukan sifat manusia terlalu menjijikkan. Dan bersumpah untuk mengubah nasib sendiri. Ada penjara seperti ini. Pintu terkunci di siang hari, buka di malam hari. Bahkan tidak diizinkan oleh suaminya. Mungkinkah ada rahasia di dalam yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain? Gadis yang menarik pintu diam-diam masuk ke dalam. Lihat sekitar 4 sisi. Ternyata itu hanya rumah bobrok. Tapi ketika dia secara tidak sengaja meletakkan nampan di papan, di dalamnya ada ruang rahasia. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Gadis menuruni tangga. Ada teriakan konstan di kejauhan. Kemudian saya melihat seorang pria memegangi perutnya dan gemetar. Boksun buru-buru menemukan ramuan untuk menyebabkan muntah dan memberikannya padanya. Ini menyelamatkan nyawa pria itu. Tapi dungeon misterius ini membuat Boksun semakin penasaran. Mulai mencari catatan penjara. Diketahui bahwa tahanan bernama Park Taejo. Dia adalah seorang pembunuh di istana. Di mana Lee mendengarnya. Orang-orang seperti itu semua memiliki kekuatan besar. Dapat melakukan berbagai tugas yang diberikan oleh raja. Jadi Boksun berkelana ke ruang bawah tanah lagi. Bahkan membawa makanan. Tapi Taejo tetap tidak bergerak. Ketika Boksun merasa penasaran, dia meraih kerahnya lagi. Boksun dengan cepat menjelaskan bahwa dia baru saja turun untuk memberikan makanan. Pria itu baru saja berhenti. Tapi Boksun memiliki tujuan yang berbeda. Ternyata dia kehilangan ibunya saat dia lahir. Sang ibu terluka oleh pedang sebelum dia meninggal. Untuk mengetahui identitas dan membalaskan dendam ibuku, dia memohon Park tua untuk mengajarinya seni bela diri. Juga mengeluarkan peninggalan ibu. Old Park mengambil cincin giok dan melihat dengan cermat. Bahkan ada nama di dalamnya. Baru menyadari bahwa itu mungkin mendiang Nona Lee Sun. Berikan hadiah kepada gadis istana. Tapi Lee Sun meninggal hanya 8 bulan setelah naik tahta. Dia juga tidak yakin tentang identitas sebenarnya dari ibu Boksun. Namun, status Boksun juga menyentuh hati Pak Park. Jangan ingat kekacauan di pengadilan saat itu. Seluruh keluarga dibantai. Dia juga dikurung di ruang bawah tanah selama lebih dari 20 tahun. Sekarang dengan gadis di depanku dengan nasib seperti itu. Pasti menyesap Brandy. Murid ini dia terima. Tidak hanya mengajarkan seni bela diri seumur hidup. Juga mengajarinya untuk belajar kedokteran.
Biarkan dia dengan jelas mengidentifikasi berbagai titik akupuntur pada tubuh manusia. Bahkan bahasa kerajaan Ming diajarkan. Saya harus menjadi orang yang menangkap perampok. 5 tahun telah berlalu. Boksun telah menjadi gadis yang cantik. Sekarang dia bertekad untuk menjadi pemburu wanita pertama dari tanah kimchi. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan asalnya. Tapi kecelakaan terjadi di lokasi pengujian.